pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang wilayah daratannya berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Tak mengherankan jika tradisi dan kebudayaan Melayu begitu melekat pada kehidupan masyarakatnya. Keberadaan Keraton Al-Wazi Khobilah Kesultanan Sambas diyakini menjadi asal muasal lahir dan berkembangnya tradisi dan budaya Melayu di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Dari kota Pontianak, jarak yang harus ditempuh menuju Kabupaten Sambas adalah sekitar 225 km. Letak Kabupaten Sambas berada di pantai barat paling utara dari Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di sebelah timur, Laut Cina Selatan di sebelah barat, Kota Singkawang di sebelah selatan, dan sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Dalam perjalanan dari kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas, Anda pasti akan melewati Tugu Katulistiwa. Dan tentu saja, sayang kalau kita tidak mampir. Dari kota Pontianak menuju Kabupaten Sambas, kita pasti akan melewati Tugu Katulistiwa yang merupakan landmark atau ciri khas dari kota Pontianak. Seperti apa dalamnya? Yuk kita intip! Untuk memasuki Tugu Katulistiwa ini tidak dipungut biaya alias gratis. Di bagian dalam bangunan tugu yang pertama kali dibangun pada tahun 1928 ini difungsikan seperti museum yang berisi banyak sekali foto-foto dokumentasi Tugu Katulistiwa ini dari masa ke masa. Di dalam tugu, pengunjung bebas berfoto-foto atau menambah pengetahuan tentang tata surya dari poster dan foto yang terpasang. Selain itu, oleh-oleh berupa miniatur Tugu Katulistiwa juga bisa dibeli di sini. Karena perjalanan masih jauh, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya kami tiba di Kabupaten Sambas. Dan lokasi pertama yang kami singgahi adalah Komplek Wisata Sejarah Istana Al-Wazi Khobilah Kesultanan Sambas. Kita menjelajahi kota Sambas, nah kita mampir dulu nih di Istana Al-Wazi Khobilah Kesultanan Sambas. Istana inilah yang menjadi asal muasal berdirinya kota Sambas. Nah, saya udah nggak sabar nih untuk masuk ke sana. Yuk kita sama-sama masuk yuk. Cermin besar ini apa Pak ceritanya? Itu persembahan dari kerajaan Inggris. Berkat jagung kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini. Ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang.
Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Meski telah berusia 381 tahun, Kabupaten Sambas yang ada saat ini baru diresmikan sebagai Kabupaten Pemekaran baru sejak tahun 1999 yang ditandai dengan berpindahnya ibu kota kabupaten dari kota Singkawang ke kota Sambas. Momen ini sangat penting dan bersejarah bagi masyarakat Sambas sehingga selalu dirayakan hampir setiap tahun. Salah satu potensi andalan pariwisata sejarah di Kabupaten Sambas, Istana Al-Wazi Kubilah. Jika dihitung dari awal berdirinya pada tahun 1632, maka Istana Kesultanan Sambas kini telah berusia kurang lebih 380 tahun. Namun, usia bangunan keraton yang ada saat ini barulah berumur sekitar 82 tahun. Istana ini dibangun di tepi muara pertemuan 3 sungai, yaitu Sungai Sambas Kecil, Sungai Subah, dan Sungai Teberau yang kala itu sangat strategis untuk jalur transportasi dan perdagangan. Untuk memasuki area istana, pengunjung akan melewati 2 buah gapura. Gapura pertama merupakan pintu gerbang untuk memasuki alun-alun dan sekaligus pembatas jalan umum dengan area istana. Sedangkan gapura kedua membatasi alun-alun dengan halaman istana. Di tengah alun-alun keraton berdiri tegak tiang bendera yang berbentuk tiang layar kapal yang menandakan kejayaan Keraton Sambas di bidang maritim. Di bawah tiang bendera terdapat 3 meriam yang berasal dari Belanda dan Inggris. Di masa kejayaannya dulu, Keraton Sambas merupakan pusat pemerintahan dari 7 keraton di Kalimantan Barat. Meski terdapat beberapa bagian bangunan dan benda peninggalan yang tampak luput dari pemeliharaan, tapi secara keseluruhan, bangunan keraton yang direnovasi total pada tahun 1930 ini cukup terawat. Untuk bisa melihat kondisi dalam keraton, terlebih dahulu saya menemui Pak Daeng Rahmadi yang sudah berpuluh tahun menjadi kepala rumah tangga sekaligus penjaga istana ini. Tak hanya memberi izin, Pak Daeng Rahmadi juga bersedia menemani saya berkeliling di dalam keraton yang kini seolah telah beralih fungsi sebagai museum ini. Ruang pertama yang kami masuki adalah ruangan yang berisi tirai kelambu, yakni sejenis pelaminan yang dulunya sering dipakai oleh keluarga kerajaan untuk berbagai acara adat seperti pernikahan, sunatan, dan acara adat lainnya. Ini pelaminan ya Pak ya? Ya, pelaminan. Cuma untuk pelaminan aja atau ada untuk acara-acara lain? Kalau ini memang kami khususkan, jadi masyarakat Sambas pada umumnya Melayu tidak menyimpang dari yang arah ke lain. Beginilah adat istiadat perkawinan ataupun sunatan masa. Oh, sunatan juga pakai begini. Di samping ruang tirai kelambu terdapat kamar tidur sultan. Hampir semua benda peninggalan di kamar ini masih asli, seperti tempat tidur dan beberapa pakaian adat yang tertata rapi di etalase kaca ini. Begitupun dengan guci hadiah dari dinasti Ming yang berusia hampir 600 tahun serta beberapa benda peninggalan lainnya. Di semua bagian ruangan ini terpajang foto-foto sultan dan anggota keluarga keraton dari beberapa generasi. Foto-foto bangunan lama keraton ini juga dipajang di ruang tamu yang juga terdapat 4 cermin besar yang antik hadiah dari pemerintah Inggris dan Belanda. Selain bangunan utama, di area istana ini juga berdiri Masjid Jami atau Masjid Agung Kabupaten Sambas. Di samping bangunan utama keraton, terdapat pula gudang pusaka yang berisi berbagai benda pusaka dan senjata peninggalan sultan dan para panglimanya.
Ini adalah gudang pusaka Istana Al-Wazi Kubilah Kesultanan Sambas. Masuk yuk. Setelah puas berkeliling di Keraton Al-Wazi Kubilah ini, saya pun berpamitan dengan Bapak Daeng Rahmadi. Setelah ini, kita akan mencicipi makanan khas Sambas, yaitu bubur pedas. Wah, ini dia nih bubur pedas khas Sambas. Bubur pedas itu terbuat dari beras yang ditumbuk. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Karena lokasi warung bubur pedas tak jauh dari keraton, saya memutuskan untuk berjalan kaki menyeberangi jembatan kayu, meski harus sesekali menghindari pengendara motor yang melintas. Kantin Ulan ini adalah salah satu kantin yang dikenal memiliki bubur pedas yang sangat enak. Yuk kita cicipi. Sambil menunggu pesanan dibuat, saya penasaran untuk melihat bahan dan proses pembuatan bubur pedas. Ibu, apa aja nih Bu bahan-bahannya Bu? Bahan-bahannya midi, pakis, toge, ini toge Bu ya. Wah, ini dia nih bubur pedas khas Sambas. Bubur pedas itu terbuat dari beras yang ditumbuk dan dioseng. Dan kemudian ditambahkan bumbu dapur. Ini wanginya khas nih. Katanya ditambahin sama daun kesum. Upaya Kabupaten Sambas untuk membangun perekonomian daerahnya terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui peningkatan produksi kain tenun yang menjadi kebanggaan mereka. Upaya tersebut langsung mendapatkan sambutan dan dukungan dari KPDT. Seperti apa bentuk dukungannya? Meski telah berusia 381 tahun, Kabupaten Sambas yang ada saat ini baru diresmikan sebagai Kabupaten Pemekaran baru sejak tahun 1999 yang ditandai dengan berpindahnya ibu kota kabupaten dari kota Singkawang ke kota Sambas. Momen tersebut sangat penting dan bersejarah bagi masyarakat Sambas, sehingga selalu dirayakan hampir setiap tahun dengan berbagai acara. Tak sekedar diperingati dengan berbagai acara, momen tersebut juga dijadikan sebagai pemicu semangat masyarakat Sambas untuk terus membangun daerahnya dengan berbagai sumber daya yang ada. Sebagai daerah yang hingga kini masih menyandang status tertinggal, upaya Kabupaten Sambas untuk membangun tentu saja tak luput dari perhatian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang telah menyiapkan beberapa program khusus untuk beberapa daerah perbatasan, termasuk Kabupaten Sambas. Kita harapkan berbagai macam sarana prasarana pendidikan bagi masyarakat di kawasan perbatasan, terutama di Sambas, ini dapat kita penuhi. Ya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan, ya, di mana
Kita akan ada beberapa kerjasama dengan beberapa sekolah-sekolah bidan dan tentu dengan Departemen Kesehatan, di mana kita akan mengirim beberapa bidan untuk polindes ataupun puskesdes di beberapa desa-desa di kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas. Tak hanya sektor pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur juga mendapat perhatian tersendiri. Berbagai rapat, kajian, dan penyaringan aspirasi masyarakat membuat KPDT bersama beberapa sektor lain sedang berupaya untuk membangun jalan perbatasan yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah-daerah di perbatasan. Di dalam rapat kami bersama tim dari MP3EI, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, salah satu yang kami gagas oleh Kementerian PDT adalah dengan mendorong infrastruktur jalan paralel di perbatasan. Dan mudah-mudahan tentu beberapa gagasan-gagasan ataupun usulan-usulan hasil serap aspirasi antara kami bersama warga masyarakat di perbatasan yang tentu ini sudah di endorsement ataupun sudah mulai dilakukan berbagai macam studi. Ya. Kita harapkan tentu di tahun-tahun yang akan datang jalan perbatasan di mana digagas dengan istilah jalan paralel. Dan tentu ini akan dibangun sepanjang lebih dari 900 ataupun 1000 km. Kita harapkan ini bagian dari salah satu upaya percepatan. Ya, program-program yang sudah diberi pemerintah seperti pembangunan jalan desa, PPIP, itu sudah berjalan dengan baik dan sangat dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur di daerah seluruh dari desa, kecamatan, dan di dalam Kabupaten Sambas itu masih sangat minim. Jadi ini membutuhkan suatu terobosan ataupun peningkatan dana infrastruktur itu melalui beberapa kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk itulah Departemen Daerah Tertinggal, Kementerian Daerah Tertinggal juga harus banyak sudah melihat potensi-potensi apa yang dikembangkan di Sambas. Untuk Kabupaten Sambas ini acung jempol, ya. Karena apa? Karena sejak saya jadi kepala. Kalau bisa ya ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Berkat jagung kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, Warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Selain berupaya mendukung pembangunan Kabupaten Sambas melalui peningkatan kualitas hidup, sumber daya alam dan infrastruktur, Kementerian PDT juga telah menyiapkan bantuan berbasis kearifan lokal yang memiliki potensi peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satu kearifan lokal yang mendapat perhatian dan dukungan dari KPDT adalah tradisi menenun. Keahlian menenun yang dimiliki oleh masyarakat Sambas memang cukup lama dikenal. Keunikan dan corak yang khas menjadi ciri dari kain tenun masyarakat Sambas. Selain dengan mempertimbangkan pembangunan, terutama mendorong komoditas dari sektor pertanian perkebunan, kami juga tentu mendorong berbagai macam home industry ataupun kerajinan-kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat. Salah satu yang dimiliki kearifan lokal oleh masyarakat di Sambas adalah dengan kerajinan tenun.
Untuk itu kita memberikan berbagai macam fasilitasi bagi kelompok-kelompok masyarakat agar budaya menenun yang tentu ini akan menjadi salah satu juga unggulan dari Kabupaten Sambas ini dapat kita lestarikan, dan tentu kita harapkan ini akan bisa masuki pasar yang cukup baik sehingga akan memberikan kontribusi bagi pendapatan per kapita masyarakat di Kabupaten Sambas. Tertarik dengan kain tenun Sambas, saya segera mencari kelompok masyarakat pengrajin tenun yang ada di Kabupaten Sambas. Salah satu yang saya temui adalah Ibu Hartati, seorang pengrajin tenun yang telah sering memamerkan hasil tenunnya di berbagai pameran di Jakarta. Beberapa kain tenun yang sudah jadi dibuat dalam berbagai motif sesuai pesanan. Harga kain tenun ini beragam, sesuai dengan bahan dan tingkat kesulitan motifnya. Dimulai dari harga Rp1.000.000 hingga Rp12.000.000. Prosesnya berapa lama nih Bu untuk jadi satu kain? Sekitar sebulan. Wah, sebulan. Setiap hari berarti itu harus setiap hari selama sebulan pekerjaannya? Hari, tapi enggak 24 jam enggak. Kali habis masak, habis kemas-kemas rumah gitu kan, baru naik. Pemberian bantuan kepada para pengrajin tenun di Kabupaten Sambas tentu tak semata-mata inisiatif dari KPDT. Usulan dan permohonan dari pemerintah Kabupaten Sambas yang menilai kain tenun sebagai potensi unggulan kabupaten yang layak untuk dikembangkan menjadi dasar awal pemberian bantuan tersebut. Sistemnya memang kita rapat Pak, dikoordinir oleh Bapeda, prioritas apa yang bisa diusulkan oleh pemerintah daerah. Mengapa kita memilih tenun di kementerian ini? Karena kementerian ini ada berbagai subbidang Mbak yang bisa dibantukan oleh kementerian kepada pemerintah daerah. Selain pemberian bantuan alat tenun kepada beberapa kelompok masyarakat pembuat tenun di Kabupaten Sambas yang akan segera dilaksanakan, Kementerian PDT juga telah memberikan bantuan berupa pasar dan kios desa yang diharapkan mampu mendukung meningkatnya perekonomian masyarakat setempat. Kalau dari aspek ekonomi, pasar-pasar, ya itu banyak juga sudah ada di Kabupaten Sambas ini yang sudah membantu masyarakat untuk semakin dekat jangkauan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Perhatian dan dukungan yang selama ini telah diberikan oleh Kementerian PDT tak hanya diakui oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sambas, Urai Tajudin. Apabila masyarakat dapat memanfaatkan bantuan ini untuk menambah pendapatan mereka, dengan adanya bantuan dari kementerian ini, pemerintah Sambas akan memelihara dan mengembangkan untuk kemajuan dari teknik-teknik dalam melaksanakan tenun ini. Memang sudah banyak bantuan-bantuan dari kementerian, khususnya dari KPDT kepada Kabupaten Sambas, tapi memang kita membutuhkan bantuan itu, ya. Ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Kalau bisa ya ditingkatkan untuk tahun-tahun yang akan datang, ya baik anggarannya maupun jenis-jenis bantuannya itu. Karena memang tanpa ada bantuan atau dorongan dari Kementerian KPDT untuk daerah-daerah tertinggal di Kalimantan Barat, khususnya Sambas, maka kita juga meragukan bahwa daerah Sambas bisa mengejar ketinggalan-ketinggalannya untuk disamaratakan dengan daerah-daerah yang sudah maju di di Indonesia ini. Bupati Sambas Juliarti Juhardi Alwi juga turut mengapresiasi besarnya perhatian dan dukungan Kementerian PDT terhadap daerah yang dipimpinnya kini. Melihat bahwa perhatian KPDT, Kementerian Daerah Tertinggal ini untuk Kabupaten Sambas ini acung jempol, ya. Karena apa? Karena setelah saya jadi wakil bupati, bahkan saya jadi bupati, Menteri KPDT itu sudah 4 kali berkunjung ke
ke Kabupaten Sambas. Jadi secara moral, belum material ya, ini baru secara moral, kami masyarakat Sambas ini merasa dukungan dan perhatian dari KPDT ini memang sangat memberi arti dan memberi makna yang luar biasa untuk memotivasi kami untuk supaya bisa tinggal landas nanti. Demikian hasil penjelajahan tim kami di Kabupaten Sambas. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda tentang berbagai macam potensi daerah yang ada dan upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan potensi daerah tersebut. Jangan lupa terus saksikan penjelajahan tim kami di daerah-daerah lainnya yang berada di Indonesia pada episode mendatang. Saya Astiananta, sampai jumpa.